Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung dengan NPM 2022110094. Di sini saya akan menjelaskan soal dari nomor 15, program pengelompokan mahasiswa berdasarkan IPK. Tujuan program ini digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam tiga kategori berdasarkan nilai IPK-nya, yaitu uh, IPK 3,5 ke ke atas itu cum laude, IPK 2,75 sampai 3,5 itu baik, IPK kurang dari 2,75 itu cukup. Di sini ada pun deklarasi list, yaitu tiga, dim cum laude, dim baik, dim cukup. Di sini tiga list ini digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa sesuai kelompok IPK-nya. Terus selanjutnya, tiga list ini digunakan, selanjutnya tombol tambah, BTN tambah. Ketika tombol tambah diklik, program mengambil nama dan IPK dari teks TX, TXT nama eh, dan TXT IPK. Melakukan validasi, nama tidak boleh kosong, IPK harus berupa angka. Setelah validasi lolos, dilakukan pengelompokan, if IPK lebih besar sama dengan 3,5, eh, else IPK lebih besar sama dengan 2,75 itu baik, else else cukup. Jadi nama and if. Menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan, mengosongkan input mengosongkan input agar siap untuk data berikutnya. Kesimpulan bagian ini, fungsi BTN tambah berguna untuk menyimpan data mahasiswa sesuai kategori IPK-nya. Tombol tampil. Di sini ada tombol tampil, BTN tampil. Ketika tombol tampil diklik, program eh, akan menampilkan daftar mahasiswa dari tiap kategori ke dalam list book atau LST hasil. Jika tidak jika tidak ada data dalam kategori tertentu, program menampilkan teks tidak ada. Contoh, mahasiswa kumlot IPK lebih besar sama dengan 3,5, yaitu Budi dan Sinta. Nah, kesimpulan bagian ini, fungsi, kesimpulan bagian ini, fungsi selanjutnya, fungsi BTN tampil digunakan untuk menampilkan hasil pengelompokan. Selanjutnya di sini ada eh, pengguna memasukkan nama dan IPK. Namanya misalnya Budi, IPK 2,75, tambah data. Oke, selanjutnya Sinta, IPK 3,5, tambah data. Ya, selanjutnya kita tampilkan hasilnya. Di sini mahasiswa kumlot yaitu Sinta, mahasiswa baik yaitu Budi, mahasiswa cukup eh, tidak ada karena saya tidak menginputkannya. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan dengan program ini. Program ini membantu mempermudah pengelompokan prestasi akademik eh, mahasiswa secara otomatis berdasarkan nilai IPK menggunakan struktur list dan kondisi if, else, else di Visual Basic. Eh, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Agung akan melanjutkan soal nomor 14. Sini saya akan menjelaskan bagian pertama kode adalah Global Microsoft Visual Basic Compiler Service Designer Generated Partial Class from 1 Inherit System Windows Forms. Baris ini menunjukkan bahwa kelas POMS satu adalah kelas turunan dari POMS. Artinya POM ini merupakan tampilan utama aplikasi. Selanjutnya terdapat eh, prosedur dispose yang berfungsi untuk membersihkan komponen dari memori ketika POM ditutup.
Bagian ini dibuat otomatis oleh sistem Visual Studio agar aplikasi berjalan efisien. Kemudian ada prosedur initialis komponen, yaitu bagian paling penting untuk desain from. Di dalamnya terdapat pengaturan semua komponen tampilan seperti label judul, label nama, label tugas, label UTS, label UAS. Digunakan untuk menampilkan teks keterangan, teks nama, teks tugas, teks UTS, teks UAS digunakan untuk menampung input dari pengguna. Teks hasil label yang akan menampilkan hasil perhitungan nilai akhir. BTN hitung, BTN bersih, dan BTN keluar. Tombol untuk menghitung, membersihkan, dan keluar dari aplikasi. Masing-masing komponen memiliki pengaturan posisi, ukuran, nama, dan teks yang ditentukan di bagian ini. Contohnya LBL nama, lokasi new point 63,82. LBL nama, teks sama dengan nama. Artinya label nama akan muncul di posisi tertentu pada POM. Terakhir, semua komponen tersebut eh, ditambahkan ke dalam POM melalui perintah kontrol ADD yang membuat setiap elemen tampil di jendela aplikasi. Selanjutnya saya akan menjalankan program ini. Di sini ada program hitung nilai akhir mahasiswa yang berjudul itu ada nama, misalnya nama Budi. Nilai tugas 70, nilai UTS 40, nilai UAS 90. Hitung nilai akhir. Nama Budi menghasilkan nama Budi nilai akhir 69, grade-nya sama dengan C. Eh, saya itulah yang dapat saya jelaskan dari program hitung nilai akhir mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari soal nomor 11, yaitu program penentuan zodiak. Di sini ada di sini ada kode partial class POM 1 inherit system Windows POMS. Bagian ini eh, merupakan partial class atau bagian dari POM utama aplikasi yang mewarisi kelas POM dari Windows POMS. Jadi POM 1 ini adalah tampilan utama aplikasi kita. Metode di pos. Fungsi dari prosedur ini adalah untuk membersihkan atau membuang komponen yang tidak lagi digunakan ketika POM ditutup. Komponen yang digunakan lalu ada bagian dari eh, deklarasi komponen, privat komponen as sistem komponen model kontainer. Bagian ini menampung semua kontrol seperti label, text box, dan tombol yang ada di POM. Selanjutnya ada label tanggal, berfungsi untuk memberi teks petunjuk agar pengguna memasukkan tanggal lahir, label bulan agar pengguna memasukkan bulan lahir, menampilkan hasil berupa zodiak. Setelah tombol ditekan, teks box tanggal, tempat pengguna mengetik tanggal lahir, teks box bulan, teks bulan, tempat pengguna mengetik bulan lahir, button eh, tentukan tombol ini berfungsi untuk mengeksekusi perintah dan menampilkan hasil zodiak. Selanjutnya, saya akan menjalankan kode program saya. Di sini ada masukkan tanggal lahir. Saya masukkan tanggal lahir saya, yaitu 07, tanggal 7, dan bulan lahir saya, bulan 2, tentukan zodiak. Ya, zodiak saya adalah Aquarius. Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal dari nomor 8. Bagian pertama deklarasi variabel. Di awal saya buat 4 variabel. Berat untuk menyimpan berat badan, tinggi untuk menyimpan tinggi badan, BMI untuk menyimpan hasil perhitungan, dan kategori untuk menyimpan hasil kategori BMI. Bagian kedua, validasi input. Sebelum menghitung, program mengecek apakah nilai yang dimasukkan benar-benar angka.
Kalau pengguna salah input, misalnya mengetik huruf, maka akan muncul pesan masukkan angka yang valid untuk berat dan tinggi supaya program tidak error. Bagian ketiga, menghitung BMI. Setelah input benar, program menghitung nilai BMI dengan rumus BMI sama dengan berat, eh, tahu tinggi bagi 100 pangkat 2 tinggi dibagi 100 karena diinput dalam satuan centimeter. Sedangkan rumus BMI menggunakan meter. Bagian keempat, menentukan kategori BMI. Hasil BMI yang sudah dihitung kemudian dicek menggunakan select case. Eh, Kalau hasilnya kurang dari 18,5, kategorinya kurus. Kalau antara 18,5 sampai 24,9, kategorinya normal. Kalau antara 25 sampai 29,9, kategorinya gemuk. Dan kalau lebih dari 30, kategorinya obesitas. Bagian kelima menampilkan hasil setelah semua eh, semua dihitung hasil BMI, ditampilkan di label hasil BMI dan kategorinya ditampilkan di label hasil kategori. Hasil BMI ditampilkan dengan satu angka di belakang koma supaya lebih rapi. Bagian terakhir keluar, tombol keluar digunakan untuk menutup program ketika pengguna sudah selesai. Di sini saya akan menjalankan program kalkulator BMI. Berat badan saya yaitu 49, tinggi badan saya 165 misalnya. Hitung BMI. ah, di sini akan menampilkan hasilnya nilai BMI 18,0, kategori kurus. Itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan soal dari nomor 3, yaitu kalkulator sederhana. Pertama saya akan eh, menjelaskan fungsi program. Program ini berfungsi untuk menghitung dua angka dengan 4 operasi dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bagian kedua, penjelasan kodenya. Pertama, di bagian atas saya buat fungsi bernama hitung. Fungsi ini punya satu parameter bernama eh, bernama opsi. Bernama opsi yang isinya tanda operasi seperti tambah, kurang, kali, atau bagi. Di dalam fungsi ini saya buat tiga variabel, bilangan satu, bilangan dua, dan hasil untuk menampung hasil perhitungan. Sebelum menghitung, program akan mengecek dulu apakah nilai yang dimasukkan benar-benar angka. Kalau bukan angka, maka muncul pesan error. Masukkan bilangan yang valid. Proses hitungan, kalau opsi kalau opsi sama dengan tambah, maka hasilnya adalah bilangan satu tambah bilangan 2. Kalau kurang, maka hasilnya bilangan satu kurang bilangan 2. Kalau kali, maka hasilnya bilangan satu kali bilangan 2. Dan kalau bagi, maka hasilnya bilangan satu bagi bilangan 2. Di sini saya akan menjalankan kode program ini. Di sini ada kalkulator sederhana. Bilangan pertama saya akan mencoba 7, 5. 7 tambah 5, 12. 7 kurang 5 jadi 2. 7 kali 5, 35. Selanjutnya saya akan mencoba 100 bagi 5, jadinya 20. Di sini eh, saya saya sudah menjelaskan hasil dari kalkulator sederhana. Selanjutnya saya akan melanjutkan soal dari nomor soal dari nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari soal nomor 4, yaitu penentuan diskon. Sini saya akan menjelaskan
Bagian pertama, validasi input. Pertama, program memeriksa apakah input di kotak tes benar-benar berupa angka. Kalau bukan angka, akan muncul pesan masukkan harga yang valid dan program berhenti supaya tidak error. Bagian kedua, aturan diskon. Setelah input benar, program menentukan diskon berdasarkan nilai harga. Jika harga lebih dari 1 juta, diskon 10%. Jika harga antara 500.000 sampai 1 juta, diskon 5%. Jika di bawah 500.000, tidak ada diskon. Bagian ketiga, perhitungan harga akhir. Harga akhir dihitung dengan rumus harga akhir sama dengan harga kurang harga kali diskon. Bagian keempat, menampilkan hasil. Setelah dihitung, diskon ditampilkan dalam bentuk persen. Eh, dan harga akhir muncul di label dengan format RP agar lebih rapi dan mudah dibaca. Bagian terakhir, tombol keluar. Tombol keluar digunakan untuk menutup aplikasi dengan perintah me close. Selanjutnya, saya akan menjalankan program saya. Di sini ada masukkan harga barang, yaitu saya akan mencoba 500.000. Hitung diskon. Ah, Diskonnya 5%, harga akhir RP 475.000. Selanjutnya saya akan mencoba lagi 1 juta. Udah ya ini ikut lagi. Gak mau itu bakal free. Telepon lah. Gak ada lagi. Kenapa kok kau ini? Hah? Ya apa? Tidak, tidak. Nah, di sini saya mencoba masukkan harga barang 300.000, diskon 0%, harga akhir RP 300. Sini saya akan mencoba 700.000. 700.000, diskonnya 0%. Sini masukkan harga barang 1 juta, hitung diskon, diskonnya 5%, harga akhir RP 950.000. Itulah yang dapat saya jelaskan dari soal nomor 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal dari nomor 5. Go. Woi, Seperti itu, mana tuh? aku sikit lagi ya. Nomor 5 aku. Dengar, Mek. Ya. Tolong edit video aku, lagi. Apa banyaknya caranya di apa? Jadi apa video ini pas mana? Google Drive, YouTube, 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 iya. Cuman dulu, terus aku di YouTube. Nah, jadi link YouTube tuh taruh di Word kan nggak salah. Ini pakai dulu dengan pakai. Ya, kamu pun lagi tak mana link yang taruh. Link yang taruh di Word bukan ini. Ya sudah, ya oke kan. Taruh di Word. Iya. Word tuh isi apa? Isi link lah. Iya. Jadi ke PDF begini.
Pas cowok. Nah, itu lah. Oh, iya, nah, kalau kayak gitu. Diam-diam aku nak bikinnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal dari nomor 5. Bagian pertama, validasi input. Pertama, program memeriksa apakah input yang dimasukkan benar-benar angka. Kalau bukan angka, program akan menampilkan pesan masukkan nilai ujian yang valid dan menghentikan proses supaya tidak error. Bagian kedua, menentukan nilai setelah input benar, program menggunakan select case atau menentukan huruf nilai. Nilai 90 sampai 100 hurufnya A. Nilai 80 sampai 89 hurufnya B. Nilai 70 sampai 79 hurufnya C. Nilai 60 sampai 69 hurufnya D. Nilai kurang dari 60 sampai hurufnya E. Kalau nilai yang dimasukkan tidak berada antara 0 sampai 100, maka muncul pesan peringatan nilai harus antara 0 sampai 100. Selanjutnya, saya akan menjalankan program ini. Saya akan di sini ada masukkan nilai ujian, yaitu saya akan memasukkan 60, nilainya hurufnya A, 79, nilai hurufnya C, 85, nilai hurufnya B, dan terakhir saya akan coba 40, nilai hurufnya E. Ya, itulah yang dapat saya jelaskan dari soal nomor 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.